Assalamualaikum warahmatullahi saudara sekalian ya. Kita akan melanjutkan kuliah genetika ini, genetika dalam dan bermasyarakat, dan yang kita bahas itu adalah aspek hukum dan eugenik dan eugenik ya. Ini apa ini nanti kita akan bahas bersama ya. Nah, genetika dalam aspek hukum ini ya, ini sebetulnya merupakan pembuktian negatif atau penolakan, bukan positif. Nah, pembuktian negatif itu artinya membuktikan tidak adanya hubungan kekerabatan, gitu ya. Tidak ya. Kalau positif menerima atau membuktikan ada, gitu ya. Contoh ini dua pasang suami istri memperebutkan seorang anak, ya. Dua-duanya ingin punya memilikinya. Pasangan pertama, keduanya bergolongan darah A. Pasangan kedua, suaminya bergolongan darah B, sedangkan istrinya bergolongan darah pasangan kedua, suaminya bergolongan darah A ya, bergolongan darah A, sedangkan istrinya bergolongan darah B ya. Lalu pertama keduanya anak yang diperebutkan ini bergolongan darah B ya. Berdasarkan sifat penurunan sistem golongan darah ABO, jelas anak tersebut ini bukan anak pasangan pertama ya, tapi apakah itu pasti anak pasangan kedua? Kan permasalahannya di situ. Nah, ini silsilahnya ya. Kalau ini pasangan pertama, kedua. Ayahnya ini A, ibunya A. Nah, kemungkinan anaknya A dan O. Ini kalau heterozigot kedua-duanya ya. Yang tidak mungkin B dan AB. Nah, kalau yang kedua ini ya, kemungkinannya adalah A, B, AB, dan O ya. Semuanya mungkin, jadi tidak ada yang tidak mungkin untuk pasangan kedua ini. Nah, ini yang dapat kita simpulkan adalah bahwa anak tersebut bukan pasangan yang pertama ini. Karena anak tersebut bergolongan darah B dan itu tidak mungkin dimiliki pasangan pertama. Tapi apakah jelas anak pasangan kedua? Ya belum tentu juga ya. Karena apa? Di dunia ini yang kemungkinan punya anak bergolongan darah B ini bukan hanya pasangan saja, masih banyak pasangan yang lainnya. Nah, jadi kalau tidak ada informasi lain ya, jadi tidak dapat dipastikan bahwa anak yang disengketakan merupakan anak pasangan kedua ya. Alasannya, pasangan kedua tersebut bukan satu-satunya pasangan yang memiliki kemungkinan anak bergolongan darah B. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan, itu tadi masalah hukum ya. Sekarang kita masuk ke pembahasan perbaikan ras manusia katanya gitu. Jadi perkembangan ilmu pengetahuan selalu berpengaruh pada kehidupan manusia ya, baik secara langsung maupun tidak. Jadi ketika Charles Darwin itu mengajukan teori seleksi alam ya sebagai dasar untuk menjelaskan munculnya keanekaragaman hayati ya, maka beberapa orang segera memikirkan tentu proses yang sama dapat dikerjakan pada manusia. Nah, tujuannya meningkatkan eksistensi manusia. Atau mungkin bukan manusia keseluruhan, tapi ras tertentu saja ya. Jadi bukan manusia secara keseluruhan. Gerakan ini dipelopori oleh Sir Francis Galton nih, pada tahun 1883 ya. Pendekatan genetik untuk memulihkan manusia ini disebut eugenik ya, yang artinya ya harfiahnya kelahiran yang baik. Nah, Galton ini saudara sepupu Darwin ya. Katanya Klug dan Kuming ya disebut di situ ya. Galton berpendapat ya, sifat-sifat atau karakter yang dimiliki manusia dapat diturunkan. Oleh karena itu, dapat diseleksi bila perkawinannya dapat dikontrol. Diseleksi artinya jangan muncul atau pada generasi berikutnya. Nah, eugenik positif itu menganjurkan orang yang memiliki karakter baik untuk memiliki banyak anak. Sedangkan yang negatif melarang orang yang memiliki sifat jelek secara genetik untuk kawin. Nah, program ini pun pernah dijalankan di Amerika pada tahun awal abad 20 ya, sekitar tahun 1907 ya, dengan menganjurkan sterilisasi untuk orang-orang imbisil, idiot, pelaku kejahatan, dan lain-lain. Orang-orang dari daerah yang dianggap inferior ini juga dilarang masuk ke Amerika ini pada tahun 1931. Nah, efektif, apakah itu efektif? Ya kita lihat saja ya.
seleksi itu sebenarnya efektif bila alilnya itu ya di sekitar setengah ya. Dan sangat tidak efektif bila dilakukan terhadap gen resesif yang frekuensinya sangat rendah. Nanti kita buktikan. Ini rumusnya itu kan begini ya. Jumlah generasi ya. Ini T yang diperlukan untuk frekuensi tertentu dapat dihitung dengan rumus berikutnya. T sama dengan Q0 dikurangi QT, ini yang dikehendaki ya, dibagi Q0 QT. Ini seper QT dikurangi seper Q0 ya. Nah, lama waktu yang diperlukan ini dulu di misalnya suatu populasi ada yang seper 20 ribunya itu mengandung albinisme. Ini kan Q kuadrat ya berarti ya. Ini berarti ya frekuensi alel Q itu di sekitar 0,005 ya, 5 per 1000. Nah, ini akan dituju ya, ditujunya direndahkan ya. Jadi diharapkan ya dari satu di antara 20.000 menjadi satu di antara 40.000. Dari sekitar 0,007 ke 0,005 QT-nya ini ya. Nah, kita lihat sekarang dengan rumus ini ternyata diperlukan 59 generasi. Nah, kalau manusia generasinya 25 tahun ya berarti diperlukan waktu sekitar 1.500 tahun hanya untuk menurunkan ini dari seper 20.000 menjadi seper 40.000. Jadi turun 50%-nya ya itu ya. Itu turun separuhnya. Waktunya 1.500 generasi atau mau 1.500 tahun. 59 generasi 1.500 tahun atau 1.400 tahun ya boleh antara segitu ya. Jadi sangat tidak efektifnya. Nah, pada zaman Nazi dulu ya ada cerita juga kan, Nazi ingin memurnikan ras Arya ya, dengan melakukan sterilisasi kemudian pemusnahan ras Yahudi. Walaupun cerita ini juga banyak yang menentangnya. Aktivitas ini dilakukan oleh Nazi ya, untuk memurnikan ras Arya ya. Jadi selain untuk memusnahkan kelainan genetik, juga untuk memurnikan rasnya. Tapi itu tadi waktunya lama ya, jadi tidak efektif, tidak dikerjakan ya. Nah, bahkan pada abad 20 ini, abad 21 ya, 29 September 2009, Jawa Pos di halaman 5. Ini beberapa pemerintah daerah di Israel itu juga melarang orang Yahudi kawin dengan orang Palestina atau orang Arab. Bahkan itu dianggap sebagai pengkhianatan terhadap negara. Nah, apakah itu dilanjutkan apa tidak ya saya tidak tahu ya. Ini kan berita dari Jawa Pos ya, tanggalnya ada ya. Nah, berita ini benar atau tidak ya, tapi bila benar menjadi sangat aneh. Tadi sebelumnya dijelaskan kan ya, untuk menurunkan satu alil saja ya, satu jenis alil separuhnya itu memerlukan waktu 1.500 tahun. Nah, ini kalau memurnikan kan beberapa banyak alil ini ya. Nah, setelah Perang Dunia Kedua, ketika penelitian genetika semakin banyak dilakukan, maka program eugenik ini tidak dilakukan. Yang dilakukan adalah eugenik. Nah, eugenik ini adalah memperbaiki fenotip individu yang dianggap tidak baik ya, disembuhkan dengan cara pengobatan atau operasi atau yang terakhir ini ya rekayasa genetik ya. Namun fenotipnya saja, fenotip yang diperbaiki ya, fenotip ya, genotipnya tetap sama ya. Dalam program eugenik ini tidak ada sterilisasi dan larangan kawin atau pemusnahan, sehingga tidak ada seleksi genetik. Ini dalam cerita wayang sudah saya sebutkan tadi ya. Nah, demikianlah saudara, ilmu ini genetika ini ya, itu tentu saja dapat digunakan untuk kebaikan atau keburukan ya tergantung manusianya ya. Pemanfaatan suatu ilmu bergantung kepada hati nurani pemilik ilmu tersebut ya, serta kekuatannya untuk menahan diri menjadi orang yang tertinggi dengan cara merendahkan pihak lain. Jadi itu sifat seperti itu harus ditahan ya. Bukan melarang penggunaan prinsip genetik ini loh ya, tapi ya untuk kebaikan manusia yang harus dipilih itu apa gitu ya. Apakah melarang orang kawin atau menghindari sifat sombong, dan itu yang harus dipilih ya. Jadi jangan jadi sifat sombong itu ya. Nah, dengan demikian berakhirlah pembahasan kita tentang genetika dalam kehidupan bermasyarakat ya.
Berakhir pula ini, maaf ya, salah ini ya. Berakhir pula kuliah kita di masa prihatin tahun 2020 ini ya. Semoga pengetahuan kita tentang genetika dapat membawa manfaat dan barokah bagi kita semua dan bagi umat manusia pada umumnya ya. Saya atas nama pengampu mata kuliah genetika, mohon maaf bila ada ketidaknyamanan dalam kuliah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.